Hei, aku Connor, dan sekarang aku sedang rehat belajar yang layak kudapatkan untuk nongkrong dengan teman-temanku. Aku kuliah di Georgia Institute, dan yakin akan segera jadi arsitek terkemuka suatu hari nanti. Sekarang ada satu hal yang harus kuurus sebelum aku bisa menikmati hari libur dengan baik. Oh, itu dia. Connor, aku tak bisa lagi melakukan ini. Aku tak mau menyakitimu, tapi maaf, kita harus berhenti saling bertemu. Ya sudah, semua akhir merupakan awal yang baru. Tos. Aku adalah ahli dalam membuat pacar yang aku sudah bosan untuk putus denganku. Itu hebat. Karena dengan begini tak ada yang menuduhku jahat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan enggan, harus kucari tantangan baru setelahnya. Aku minta maaf. Aku baru akan menyerahkan ini. Tak apa. Hanya coba mencari satu makalah lagi. Siapa namamu? Aku Connor. Hai. Matanya yang berbinar, rambutnya yang mengkilap, tangannya yang lembut. Tapi kenapa tiba-tiba ada anak culun menarikku menjauh dari gadis seksi itu dan menuju pojok ruangan? Sebelum aku sempat bertanya padanya apa yang terjadi, dia mulai melambaikan foto cewek ini di depan wajahku. Jadi cowok ini bernama Patrick, dan cewek di foto itu Peg, pacarnya. Orang tua mereka berdua adalah orang berpengaruh dan mengatur seluruh pertunangan mereka. Terdengar hebat, ya kan? Maksudku, dia itu cukup cantik, tapi tidak. Dia ingin aku mencari cara supaya Pike putus dengannya. Aku sudah dengar banyak tentangmu, dan aku butuh bantuanmu. Aku tidak bisa lakukan ini sendiri. Hahaha. Hah? Tentu aku paham. Pria sejati tak akan jadi orang pertama yang minta putus. Aku mungkin bisa membantumu, tapi pertama-tama, mari kita lihat orang seperti apa dia. Perbincangan mulai makin serius. Dari kedengarannya, si Pike ini adalah orang yang tulus dan baik hati, dengan sisi yang rapuh. Jadi ini harus ditangani dengan ekstra hati-hati, supaya takkan ada provokasi keluarga yang canggung dari klienku. Mungkin. Gak, ini takkan berhasil. Cara itu pun tidak. Aku sudah hampir menyerah, saat tiba-tiba Patrick menumpukan segebok uang, sekitar $1.000 di atas meja. Bantu aku, maka itu semua milikmu. Wah, itu uang yang sangat besar buatku. Aku bisa dapatkan PS5 hebat yang kuidam-idamkan. Hah, lagi pula, dengan pesona dan ketampanan, bisa kubuat Pike jatuh hati padaku dan tinggalkan Patrick kapan saja. Jenius. Debutku harus spektakuler, jadi kulihat di internet, lalu menyewa beberapa orang untuk pura-pura jadi preman untuk menghalangi jalan Pike. Kemudian aku akan masuk dan menyelamatkannya. Rencana sudah disiapkan, jadi dengan santai aku jalan ke titik temu. Tapi, oh tidak. Siapa yang tahu kalau para pria itu preman sungguhan? Mereka mengancam kami, menyuruh kami serahkan semua barang milik kami, lalu memaksa kami pergi ke sebuah gedung terbengkalai. Oh Tuhan, $1.000 sangat tak sebanding dengan kehilangan nyawaku. Ya, aku memang takut, tapi insting merayuku muncul, dan aku menoleh ke Pike dan mulai bicara dengannya. Oh astaga, dia sangat manis. Dan kuperhatikan bahwa saat dia bicara sesuatu yang menarik minatnya, dia mengernyitkan hidung. Dia sangat imut, tapi yang terpenting, sangat pintar. Kenapa demikian? Karena hanya sejam kemudian, polisi muncul dan menangkap para preman itu. Ternyata, sebelum Pike serahkan barangnya, dengan cepat dikirimnya nomor plat berandal itu ke seorang teman dan menyuruhnya hubungi polisi. Fuh, dan untung bagiku, berkat pertemuan takdir ini, aku dapat sedikit informasi tentangnya dan tahu kalau Pike sedang berencana belajar bahasa Spanyol untuk kuliah jurusan pariwisata di sana. Tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu, kurasa, aku naksir padanya. Dia tak seperti cewek kebanyakan yang kutemui sebelumnya. Aku ingin memenangkan hatinya, sungguh, bukan hanya karena rencana tersebut. Itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. Patrick akan bebas dari Pike sesuai permintaan. Tapi Pike tak akan berakhir bertepuk sebelah tangan, karena dia akan punya pacar baru yang tampan di sisinya. Yap, itu aku. Hahaha. Hanya ada satu masalah. Di semua keributan hari itu, aku lupa minta Pike nomor teleponnya. Ups, aku harus minta Patrick untuk itu, dan kemudian mengirim pesan padanya, tapi sayangnya tak kuterima balasan apapun. Aku harus pandai soal ini, jadi kuputuskan untuk pura-pura jadi tutor bahasa Spanyol. Ya, aku tak bisa bahasa Spanyol, tapi dengan pesonaku, itu bukan masalah, ya kan? Kuciptakan profil mentereng dan kusuruh Patrick berpura-pura browsing dan tak sengaja menemukanku. Lalu menunjukkannya ke Pike. Dan, ting, hola, yo soy Profesor Connor. Tapi tunggu, ampun. Andai saja aku belajar bahasa Spanyol lebih giat di SMA, karena sekarang kemampuan bahasa Spanyolku hanya sebatas kata-kata yang kuambil dari menonton maraton Money Heist. Jadi kusalin saja pelajaran bahasa Spanyol dari YouTube dan mengajarkannya ke Pike. Aku tak tahu apakah karena keterampilan mengajarku atau karismaku, tapi Pike sepertinya menganggapku jago. Tapi trik merayuku tak akan berjalan mulus. Aku tahu dia menyukaiku. Maksudku, siapa yang tak suka aku? Lagi pula dia memberiku tatapan imut dan tertawa dengan leluconku. Kedekatan kami tak dapat dipungkiri. Jadi saat kuulurkan dan kuletakkan tangan di atas tangannya, kurasakan ada percikan. Tapi kemudian dia memandang canggung dan menarik tangannya.
Dia menyukaiku, ya kan? Jadi kenapa dia bersikap seperti ini? Aku tak pernah gagal merayu. Merasa frustasi, aku berjalan santai di jalan. Hah? Apa itu Patrick yang dengar yang berpegangan tangan dengan gadis? Ku kenali rambut panjang itu. Itu Pike. Uh, kenapa Pike tak kunjung juga campakan pacar payahnya itu? Dan kenapa dia tak mau pacaran denganku saja? Aku hendak pergi, tapi semakin kupikirkan, makin aku jadi kesal. Jadi aku menyuap sedikit untuk menghampiri Pike dan berkata, "Kenapa kau tak bersama Connor? Kau pengkhianat." Jahat, hah? Tapi hahaha, Patrick akan senang karena dia sekarang punya alasan sah untuk putus dengannya. Tapi saat gadis itu berbalik, kusadari kalau dia bukan Pike. Gadis malang itu tampak benar-benar kebingungan. Patrick mulai memakinya dan menarik lengannya sangat keras sampai dia hampir terjatuh. Hah? Di mana Patrick si culun? Dan itu sama sekali tak baik. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk memukulnya, tapi aku muncul di depannya. Stop, tak ada alasan untuk memukul perempuan, bro. Patrick langsung menarik kerah bajuku. Beraninya kau main-main dengan bekiku. Melihat itu, gadis yang syok itu cepat-cepat kabur. Tidak, tidak, kukira itu Pike. Jadi kusewa anak hanya untuk memberimu alasan putus dengannya. Santai, bro. Patrick memahami situasinya, lalu berdeham dan berkata, "Oh, ya sudah, aku juga sudah bosan dengan Becky, Trims." Aku masih kaget dengan sisi brengsek Patrick saat dia segera berkata, "Oh iya, kau boleh hentikan rencana dengan Pike. Aku sudah putuskan menyukainya sekarang. Akhir-akhir ini dia begitu penuh semangat dan tak terlalu bergantung. Dia bilang padaku dia masih akan membayarku, lalu naik ke sebuah taksi. Uh, itu adalah versi Pike saat dia bersamaku. Aku memberinya semangat hidup, dasar kau brengsek. Terserahlah, mulai hari ini dia sudah bukan klienku, dan aku tak mau uang bodohnya. Hah, ini waktunya aku ceritakan Pike seperti apa Patrick sesungguhnya. Jadi ku atur pertemuan dengannya di sebuah kafe dan ceritakan padanya semuanya. Tapi saat dia sudah bisa mengatasi keterkejutannya, dia membentakku. Aku tahu ini bagian dari rekayasamu. Maksudku, kau bohong soal bisa bicara bahasa Spanyol. Dan sekarang kau hanya mengarang cerita ini untuk memutuskan aku dan Patrick. Kemudian dia melempar buku pelajaran ke arahku dan bergegas pergi. Oh astaga, Patrick itu bajingan. Tapi aku tak bisa salahkan dia karena percaya padanya daripada aku. Aku sudah lihat langsung betapa dia itu serigala berbulu domba. Aku berusaha menemukan bukti untuk menunjukkan ke Pike, tapi si brengsek itu pastinya menutupi jejaknya. Seluruh tampilan luarnya sebagai kutu buku culun begitu tanpa celah. Dia masih si culun lamban, yang dengan goyah mencengkeram pegangan bus untuk pergi ke sekolah tiap hari. Dasar penipu. Kau tunggu saja Patrick, ini saatnya dunia tahu wajah aslimu. Dengan tekad, aku terus memata-matainya di keliling kota. Kemudian suatu kali seperti hari-hari lain, aku sedang bertugas saat ada segerombolan anak yang menghadangku, ditemani Patrick yang menuju ke arahku. Ini dia ketum pasir kita. Oh, sepertinya aku ketahuan. Seluruh gerombolan itu mengelilingiku, tinjunya sudah siap. Ya, aku cukup ketakutan. Tak mungkin bisa kulawan gerombolan sebanyak ini. Kuangkatkan kepalan tanganku dan bersiap merasakan sakit. Tapi kemudian seseorang berteriak, "Hentikan!" Itu Pike. Tiba-tiba Patrick langsung mengubah perilakunya dan menyuruh gerombolan itu pergi. Dia cerita ke Pike kalau kucuri barangnya dan teman-temannya membantunya mendapatkannya kembali. Apa? Babi, Connor bukan pencuri. Aku tahu itu dengan pasti. Pasti ada salah paham. Tolong jangan menuduhnya begitu. Wajah Patrick berubah. Dia meraih tangan Pike dan menariknya pergi berkata, "Kita akan bertunangan akhir bulan ini. Jangan berkata apa-apa lagi." Oke, jadi aku mungkin telah memasuki pesta pertunangan mereka, tapi aku sembunyi di belakang, sementara pidato sedang berlangsung. Kemudian yang membuatku terkejut saat Patrick bicara, mereka berdua melihatku. Lalu Pike menoleh padanya dan gelengkan kepala. Menyakitkan melihatnya seperti ini, mungkin dia berubah pikiran. Apa maksudmu? Ini karena Connor. Pike diam saja, sementara orang tua Patrick jadi geram. Beraninya kau selingkuh dari anakku, kau pikir kau ini siapa? Pike, apa yang terjadi? Sungguh, Pike, katakan sesuatu. Merasa tertekan dan ketidakadilan atas semuanya, Pike yang malang tampak putus asa saat berusaha keras menahan tangis. Aku sungguh tak tahan melihatnya seperti ini, jadi aku keluar dari kerumunan untuk membelanya. Semuanya tenang. Pike itu gadis yang paling baik dan luar biasa, dan dia pantas dapat lebih dari si brengsek ini. Jangan dengarkan dia. Dia itu pencopet dan pencuri tunangan orang. Aku sudah muak mendengarkan fitnah laki-laki ini. Jadi kulayangkan pukulan tepat di wajahnya yang sok. Ya, pesta pertunangan itu tentunya menjadi kacau balau. Kuperhatikan kerusakan di depanku. Konsekuensi dari yang sudah kuperbuat. Oke, jadi mungkin datang ke sini bukan ide terbaik. Sebenarnya, ini semua salahku karena setuju membantu Patrick sejak awal. Atau, aku tak seharusnya jadi orang brengsek dari semula. Merasa lesu, aku tiba di rumah dan melihat kalau aku dapat pesan dari Peg. Jantungku berdebar-debar saat membukanya. Terima kasih atas semuanya, dan coba latih bahasa Spanyolmu, karena itu lebih buruk dariku. Selamat tinggal. Dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim padaku. Setelahnya aku habiskan sebulan berusaha menghubunginya, tapi tak menerima balasan.
Jadi akhirnya aku kumpulkan tekad untuk pergi ke rumah Pek, dan aku diberitahu kalau dia sudah pergi ke Spanyol lebih awal dari jadwal. Mungkin guncangannya begitu besar sampai Pek ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini semua salahku. Aku ini yang paling brengsek di cerita ini, dan sekarang aku kehilangan gadis ini. Sayangnya, balas dendam itu kesenangan. Jadi aku masuk, langsung menuju ke meja Patrick di mana dia mabuk di pelukan segerombolan gadis-gadis. Memotretnya, lalu mengirimkan itu ke keluarganya. Apa yang sudah dilakukan di malam hari, terlihat di siang hari, kawanku. Beberapa hari setelahnya aku dengar kalau setelah terungkap, orang tua Patrick menyita semua kartu banknya. Bahkan pacarnya yang sekarang mencapakannya. Jadi itu kesepakatan putus terakhir untuk tamu istimewaku. Dan sekarang tebak di mana aku berada. Mencari gadis pujaan hatiku tentunya. Dan kali ini akan kupastikan aku tidak mengacaukannya. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di vilanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya, kami keluar, tapi
Ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5? Atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku? Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya.
Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana, tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin, dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya.
Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. Hai, aku Kate. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat mendebarkan. Aku melarikan diri. Membayangkan wajah cemas orang tuaku saja membuatku tersenyum. Kalian tanya kenapa? Mereka pantas mendapatkannya karena mencoba mengirimku, satu-satunya putri kesayangan mereka, ke sekolah asrama perempuan yang menjijikkan. Iuh, tidak ada pesta, seragam paling kotor, supervisor yang suka memerintah, dan tidak ada cowok berotot yang seksi. Tempat itu untuk kutu buku, bukan aku. Seorang gadis cantik dan pendiri Click Chick, grup eksklusif sekolah kami untuk gadis-gadis paling seksi dan paling dicari. Untuk menjadi bagian dari klub, kalian harus benar-benar modis loh. Yang aku maksud, lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang desainer terbaru yang wajib dimiliki, kuku terawat, dan rambut paling berkilau. Hanya cewek-cewek mempesona seperti kami yang bisa menjadikan lorong sekolah sebagai panggung catwalk. Saat menjadi salah satu dari kami, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesta tanpa akhir dan atlet super imut yang berebut perhatian kalian. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Itu bukan urusan kami. Para kutu buku pecundang yang mengejar kita akan mengurusnya. Hei, apa kamu kenal orang-orang itu? Aku melihat keluar dan melihat sekelompok pengawal berteriak dan mencoba memaksa taksiku untuk berhenti. Ini sangat kurang ajar. $500 jika kamu bisa mengatasinya. Sang sopir segera mempercepat. Orang biasa akan melakukan apa saja demi sedikit uang. Dia menurunkanku di bengkel dan aku segera menyelinap ke dalam dan bersembunyi di toilet. Tempat ini menjijikkan. Astaga, para pengawal itu berkeliaran di luar sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melihat mereka. Sungguh tragis. Ini sangat bodoh. Yang perlu dilakukan orang tuaku hanyalah membiarkanku tinggal di rumah selama musim panas. Tapi tidak. Mereka kirim pengawal untuk mengejarku untuk menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, sebuah pintu bilik terbuka dan menabrakku. Aduh, apa kamu buta? Untuk apa kacamata itu? Aku minta maaf. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Tapi saat dia mendongak, aku tersentak kaget. Oh astaga, apa yang terjadi? Dia tampak persis sepertiku. Maksudku, setidaknya wajahnya menunjukkan hal itu. Gayanya menjijikkan dan kuno. Namun mengingat situasiku yang mengerikan, aku mendapat ide yang luar biasa. Oke, jadi ini aneh. Apa kamu mau menghasilkan uang? Maksudku banyak uang. Dia memberiku tatapan tercengang. Kuharap aku tidak mendapatkan garis kerutan seperti yang dia alami saat aku mengatupkan wajahku. Mereka mengerikan. Aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan bagimu. Seperti yang kamu lihat, kita punya wajah yang mirip. Aneh, tapi beruntung. Jadi, aku mau kamu berpura-pura menjadi aku dan menjalani kehidupanku yang kaya selama 1 atau 2 bulan. Ini akun Twitterku, lihat saja sekilas, kamu bisa mempelajari segala hal tentangku di sana. Itu sudah cukup bagimu untuk berperan dan menghindari kecurigaan keluargaku. Dan ini bayaranmu. Aku mengobrak-abrik tasku dan menyerahkan sisa uangnya padanya. Astaga, ini pasti jumlah yang besar baginya karena matanya berbinar seperti baru pertama kali melihat uang. Dan dia segera mengambilnya. Kami segera bertukar pakaian dan seperti yang diinstruksikan, dia keluar untuk menyerahkan dirinya kepada pengawal. Kebebasan. Sekarang datanglah musim panas yang panjang dan menyenangkan. Tapi pertama-tama aku harus pergi berbelanja. Memakai pakaian kuno yang menjijikkan itu membuatku ingin muntah. Oh tidak, orang tuaku telah mengunci semua kartu kreditku. Aku bahkan tidak bisa membeli es latte susu kedelai sekarang. Bagaimana orang tuaku bisa begitu kejam? Bagian paling parahnya adalah dengan bodohnya aku memberikan semua uang tunai dan ponselku kepada cewek itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku dengan enggan menggeledah tas cewek itu. Beberapa pakaian kuno, beberapa buku bodoh, dan lipstik tanpa merek. Apa cuma itu saja? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Tapi, apa ini? Di buku catatan kecilnya terdapat tiket kereta api dan surat tawaran bekerja di homestay Alan. Jadi, sepertinya dia pergi ke sana untuk pekerjaan musim panas. Mudah-mudahan homestay itu memiliki pemandian dengan lilin wangi dan kolam untuk aku berjemur. Aku perlu berjemur.
Aku senang bisa melepaskan benda yang penuh kutu itu dan menghirup udara segar. Sekarang di mana kendaraanku? Ada seorang lelaki tua pendek gemuk memegang papan bertuliskan nama Clara. Nama di tiket kereta itu Clara. Jadi ini maksudnya dia ada di sini untukku? Dia bahkan tidak membawa bunga, dan setidaknya dia bisa menyisir rambutnya. Jadi, ternyata itu Danny, pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan ini, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat bodoh ini. Oh, betapa hari ini semakin buruk. Tanpa diizinkan mengistirahatkan kakiku yang lelah, Danny memberiku pekerjaan. Bersih-bersih. Ini cuma lelucon, kan? Kukuku tidak dibuat untuk pekerjaan kasar. Kehidupan di sini sangat buruk. Aku harus bangun pagi-pagi sekali hingga hari masih gelap. Lalu membersihkan selusin kamar tua yang berdebu. Setelah itu, aku akan mencuci pakaian, mengeringkan handuk dan spray, melipatnya dan menatanya dengan rapi di setiap kamar. Siang harinya, aku juga harus membantu chef di sini, Anna, menyiapkan makan siang. Dan aku juga terpaksa mencuci segunung piring kotor. Aku belum pernah melakukan pekerjaan konyol seperti ini di rumah. Sebaliknya, pekerjaan itu selalu dilakukan untukku. Tidak menyangka mereka akan melelahkan seperti ini. Kamu harus menatanya agar tidak rusak. Dari mana datangnya cowok usil ini? Apa kamu menceramahiku? Jawabku dengan kesal dan pergi. Tiba-tiba, oh tidak, ini ke-9 kalinya aku merusak barang sejak aku tiba di sini. Dan itu belum termasuk kukuku yang patah. Aku segera membungkuk untuk membersihkan. Tapi aduh, aku melukai jariku di salah satu bagiannya. Cowok itu dengan cepat berlari dan membalut lukaku. Bon, itu namaku. Hah? Apa ini? Apa dia baru saja mengedipkan mata padaku? Jantungku berdebar kencang. Maksudku, dia manis. Ya, dia sungguh manis. Aku ke... Clara, lakukan hal lain. Serahkan ini padaku. Sadar kalau aku sudah lama menatap Bon, aku buru-buru bangkit dan bergegas ke dapur. Senang bertemu denganmu, Clara. Aku partner barumu. Ternyata ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku punya seseorang untuk berbagi beban kerjaku dan untuk ngobrol. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan lantai, setengah tertidur, ketika Bon datang, memasang AirPod di telingaku, dan mengedipkan mata ke arahku. Bayangkan kamu menari, maka kamu tidak akan merasa terlalu capek lagi. Oke, jadi ini terdengar agak membosankan. Tapi setidaknya tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Jadi, aku mencobanya dengan Bon. Dan aku lebih santai sedikit. Ya, aku tidak menyangka ini akan begitu menyenangkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Bon. Dia ingin menunjukkan kepadaku sebuah rahasia. Jadi dia meraih tanganku dan membawaku ke pantai. Ya, kami berpegangan tangan. Dan tangannya sangat hangat. Dia membawaku ke pantai berpasir dan menyorotkan senternya ke kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir putih halus. Aduh, apa itu tadi? Aku berpegangan pada lengannya karena ketakutan. Kura-kura kecil, seruku saat mereka perlahan muncul dari bawah pasir. Ya, mereka lucu kan? Ayo bantu mereka. Mereka harus sampai ke laut sebelum fajar. Aku ragu-ragu, karena menurutku ini sangat bodoh. Saat matahari terbit, mereka akan mudah terlihat dan dimakan oleh predator. Baiklah, karena Bon memohon, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan jam tidurku untuk mengantar bayi penyu ke laut. Kenapa ibu mereka menelantarkan bayinya begitu saja? Ibunya melindungi mereka ketika mereka masih berupa telur, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Aku yakin mereka tak keberatan, soalnya mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menuju laut. Tapi kitalah yang membantu mereka, maka mereka berterima kasih padamu. Dan padaku juga. Wah, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hatiku sakit, tapi dalam arti yang baik. Kalau dipikir-pikir, aku kira ini pertama kalinya aku membantu orang lain sebelumnya. Sekarang aku agak mengerti kenapa orang tuaku melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin aku lebih mandiri dan berhenti bergaul dengan cewek-cewek yang sombong dan suka pamer.
Mereka pasti akan senang jika bisa melihatku sekarang, bersama cowok manis dan lembut ini. Dia benar-benar kebalikan dari anak-anak kaya di tempatku tinggal. Saat aku terluka, dia memastikan aku baik-baik saja. Dia membuka mataku terhadap pengalaman baru. Dan dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan bunga bodoh dan hadiah mahal. Aku memikirkan Bon sepanjang hari. Dan ini adalah hari ke-1001 aku mengintipnya. Aku pikir aku harus menyatakan perasaanku sebelum aku menjadi gila. Jadi, malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku mengetuk pintu rumah Bon. Hah? Kenapa Nona Anna yang berlinang air mata berdiri di sana? Lalu dia memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Bon telah pergi tanpa berpamitan. Karena panik aku masuk ke kamar, tetapi tidak ada yang tersisa dari kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku bahkan belum sempat menyatakan perasaanku. Keesokan harinya, aku merasa sangat sedih. Sayang sekali tidak ada Bon di sini. Tapi kemudian dalam keadaan zombie, aku tidak sengaja mengambil koran di meja depan. Ya ampun. Di halaman depan ada gambar Bon. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia adalah putra seorang miliarder terkenal dan mereka mencarinya. Ternyata, bukan cuma aku saja yang kabur dari rumah. Tapi kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Harusnya dia bilang selamat tinggal. Perasaanku yang tak terungkap padanya terasa seperti serpihan yang tak terjangkau di hatiku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan Bon. Dengan gajiku yang kecil, aku naik kereta kembali ke kota. Membayangkan bertemu Bon lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling gugup yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Tidak peduli seberapa besar aku membela kasusku dan menjelaskan bahwa aku adalah teman Bon, penjaga keamanan menolak mengizinkanku masuk. Aku hendak pergi, ketika tiba-tiba aku melihat Bon dari jauh. Dia bersama seorang cewek. Apa sebenarnya ini? Aku mencoba memejamkan mataku untuk melihat. Ya Tuhan, bukankah itu aku? Bukan, itu cewek yang kusewa untuk berpura-pura menjadi diriku. Apa yang dia lakukan dengan Bon? Dan kenapa mereka terlihat begitu dekat? Mungkinkah... Ya, ini aku, Kate. Ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun dan harus bekerja di homestay tua yang berdebu. Tapi aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan Muah. Iya, diriku yang lain. Aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya, tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia. Dia bukan Nona Kate. Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam. Dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku, berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri.
Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu, misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu. Kamu pikir orang tuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirumu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan, aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? OMG, dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Iya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orang tuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Hah, sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak udik? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju Clara. Hah? Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan. Pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara, tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Aku menunggu sampai Claire menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, dia terlihat geram. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutu buku mengerjakan tugas untuk mereka. Ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat, ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klicik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat, semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru burukku sekarang? Klik Chick Kate yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klik Chick memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci, sungguh munafik. Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik, berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi.
Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku. Percayakah kalian, sebenarnya aku diolok-olok sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang. Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir, bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Oh, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup Klik Chick harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutu buku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengulurkannya kepadaku, dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya? Mungkin dia bukan... Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil buket bunga dari tangan si kutu buku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate, dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya. Dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutu buku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas wig, kacamata, dan tahi lalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan buket itu kepadaku dan berkata, "Kau tidak akan mengatakan tidak, kan?" Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orang tuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti Clara. Dia melanjutkan, aku pergi untuk berbicara denganmu tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir, jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan karena entah dari mana dua Kate muncul. Keduanya adalah it girls dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi, untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil, karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu.
Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi, ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon, dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut, yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi, dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, klik cik sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi it girl yang menentukan tren. Tapi hanya yang layak. Hai, aku Belle. Umurku 18 tahun dan hari ini adalah hari pertamaku di Boston College. Keren kan? Oh, tunggu. Sepertinya aku mendengar seseorang menangis. Kenapa kita tidak pergi berbelanja? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, aku tidak mau melakukan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Tunggu, gadis yang terisak-isak itu dia terlihat sangat familiar bagiku. Apakah itu dia? Lihat apa kamu? Gadis yang lain membentakku. Astaga, kenapa serius sekali? Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan kegiatan bertetangga, jadi aku membawakan pie apple untuknya. Pintunya terbuka dan, wow, dia tampak seperti baru saja kena badai. Rambut dan pakaiannya berantakan dan matanya bengkak. Oh, hai. Aku, Belle, baru saja pindah ke sini. Senang berkenalan denganmu. Oh, hai. Aku Lara. Ya, Lara. Lara dari SD. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau itu aku? Kemudian kenangan masa kecilku mulai muncul kembali di benakku. Saat itu aku sangat pemalu dan karena keluargaku punya masalah keuangan. Aku selalu memakai pakaian usang. Aku kira ini menjadikanku sasaran empuk bagi beberapa anak jahat. Lalu suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari sekolah, anak-anak itu mengikutiku, mendorongku, lalu mulai tertawa sambil menggeledah tasku. Namun kemudian sebuah mobil mewah berhenti di samping kami, dan Lara mengintip melalui jendela dan berkata kepada mereka, "Biarkan dia sendiri, kalau tidak aku akan membatalkan undangan kalian ke pestaku." Setelah itu Lara pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, dan anak-anak jahat itu langsung pergi. Melalui mata anak kecilku aku melihatnya sebagai bidadari. Dia cantik dan populer, tapi dia tetap berhenti untuk membantuku. Sayangnya, setelah kejadian itu, orang tuaku berpikir yang terbaik adalah memindahkanku ke sekolah lain, dan aku tidak pernah melihat Lara lagi. Ya, sampai sekarang. Terima kasih untuk pie apple-nya. Masuklah jika kamu mau. Oh ya, kalau kamu tidak keberatan. Aku masuk ke dalam dan, ya ampun, kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana. Sampah berserakan di lantai, dan piring-piring kotor berserakan di baskom. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya hingga membuatnya terjerumus ke dalam kesedihan. Jadi, aku bertanya padanya ada apa, dan dia memberitahuku bahwa pacarnya baru saja putus dengannya. Bagian terburuknya adalah dia meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk pindah ke sini demi dia. Tetapi dia mengakhiri segalanya tanpa memberinya penjelasan. Kasihan Lara, perpisahannya sudah berakhir 2 bulan yang lalu, namun hal itu sepertinya masih segar dalam ingatannya. Aku mencoba menghiburnya, tetapi semakin aku melakukannya, dia semakin menangis. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mampir dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku mengintip ke dalam, dan melihat Lara yang tampak murung duduk di lantai, memeluk dan mengendus sesuatu. Lara, apa yang kamu lakukan? Aku menemukan ini, dan aku sangat merindukannya. Ternyata dia mencari sweaternya di lemari, dan akhirnya menemukan hoodie mantannya. Itu saja. Cukup sudah.
Sudah waktunya aku akhirnya membalas budi dan menyelamatkan Lara sama seperti saat dia menyelamatkanku di kelas 5 SD. Kamu tidak akan pernah move on jika barang-barangnya menatap langsung ke wajahmu. Aku mengatakan padanya sudah waktunya untuk membuang barang-barang mantannya. Dan apa kalian tahu dia punya sekotak besar barang-barang mantannya. Aku melihatnya, dan saat itulah aku melihat foto mereka. Ini? Dia? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Ya, itu Cameron, pacarku, atau lebih tepatnya mantanku. Kenapa kamu bertanya? Oh, tidak apa-apa. Syukurlah kalian sudah tidak pacaran. Kata brengsek tertulis di seluruh wajahnya. Lalu kami membuang seluruh kotak itu ke tempat sampah asrama di lantai bawah. Gadis malang itu sepertinya ingin melompat ke sana untuk mengambilnya. Aku akan membantumu mengatasi orang ini. Aku janji. Kamu akan menyadari betapa menyenangkannya menjadi jomblo. Oh, kamu juga jomblo? Ya, tentu saja. Sekarang barang-barang mantannya sudah dibuang ke tempat sampah. Sekarang saatnya menjalani kehidupan jomblo yang paling bahagia. Setiap pagi aku mengajak Laura jogging keliling taman bersamaku dan menunjukkan padanya cara menyiapkan makanan sehat yang lezat. Percayakah kalian kalau dia bahkan tidak tahu cara merebus telur tanpa membakar pancinya? Ya, aku tahu. Ini mengagetkanku. Lalu suatu kali baknya tersumbat dan dia benar-benar ketakutan. Aku datang dengan alat penyedot terpercayaku dan menunjukkannya cara memperbaikinya. Mudah sekali. Dan yang terbaik, tidak ada orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Selanjutnya aku perlu menunjukkan kepada Lara bagaimana menikmati hidup, karena yang dia lakukan hanyalah bermalas-malasan di kamarnya. Jadi, pada suatu Sabtu malam, aku menyeret dia dan Kayla ke bar yang sangat keren ini. Wah, aku haus. Jangan khawatir, aku yang traktir. Tunggu Lara, apa kamu mau tahu cara mendapatkan minuman gratis? Lalu dia berjalan melewati beberapa cowok, mengibaskan rambutnya dan mengedipkan matanya dengan senyuman termanis di wajahnya. Dan, bam, cukup begitu kami membelikan minuman untuk kami. Lara tampak sangat senang dengan apa yang baru saja dia capai dan itu membuatku bahagia juga. Hanya saja Kayla tidak terlihat begitu senang. Mungkin minumannya terasa terlalu pahit. Saat kami sedang bersenang-senang, teleponku tiba-tiba berdering. Ya Tuhan, aku sudah lama merindukan panggilan itu. Tapi kenapa sekarang? Aku mematikannya dan terus mengobrol. Kenapa kamu tidak menjawab? Oh, tidak apa-apa. Kamu yakin? Sepertinya penting. Ya, jangan khawatir. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil Lara. Lara? Oh, Jack? Hai, sudah lama. Aku kaget melihatmu di sini. Apa kamu sendirian atau bersama teman? Lalu Lara belum sempat memperkenalkan kami. Cowok itu menatapku. Hei, sepertinya aku kenal kamu. Tidak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku langsung menyangkalnya. Tapi orang ini sangat ngotot. Dia membuatku agak tidak nyaman, karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelasku, lalu aku harus berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, malam itu luar biasa. Aku bangga pada diri sendiri karena telah membuktikan kepada Lara bahwa menjadi jomblo tidaklah seburuk itu. Namun, keesokan paginya, bencana melanda. Kayla menyuruhku masuk ke kamar Lara, di mana dia meringkuk di tempat tidurnya sambil memegang foto dirinya dan Cameron. Susah sekali membuatnya melupakan mantan pacarnya itu. Lara terisak karena Jack memberitahunya bahwa Cameron pacaran dengan orang lain. Dan kini, Kayla punya ide untuk membalas dendam padanya. Aku tahu ini menyakitkan, tapi tolong abaikan saja dia dan lanjutkan hidupmu. Apa yang kamu tahu? Apa kamu ada di pihak Lara atau di pihak mantannya yang brengsek? Aku cuma mengabaikan Kayla dan mencoba berbicara dengan Lara. Syukurlah dia sepertinya mendengarkanku dan membatalkan rencana balas dendam. Ya ampun, Kayla terlihat sangat marah. Aku kembali ke asramaku dan menghela nafas lega. Lalu tiba-tiba ponselku mendapat pesan masuk. Tidak sabar bertemu denganmu besok. Oke, sebenarnya aku sering bertemu cowok yang sangat kusukai. Tapi aku tidak ingin menyinggung Lara, jadi aku tidak menyebutkannya padanya. Keesokan paginya, aku memakai gaun yang lucu, merias wajahku, menata rambutku, dan dengan penuh semangat keluar dari kamar asramaku, dan menemukan tumpukan kantong sampah di depan pintuku. Siapa yang melakukan ini? Aku menyeretnya ke bawah untuk menaruhnya di tempat sampah. Ketika aku menemukan semua suratku di sana bercampur jus sampah. Iu, apakah ini lelucon atau apa? Terserah, aku tidak punya waktu untuk ini, aku sudah terlambat. Aku tiba di sebuah galeri dan melihat bahwa dia sudah ada di sini sedang melihat sebuah lukisan. Hei, maaf sudah terlambat. Dia berbalik sambil tersenyum. Ya, kamu pantas untuk ditunggu ya kan? Oke, izinkan aku menjelaskannya. Jadi, ya, itulah Cameron, tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan.
Aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu ketika dia membantu di sebuah acara untuk siswa baru. Dia tidak peduli aku memakai pakaian toko barang bekas dan sepatu Ketsku tidak keren. Sebaliknya, dia sudah melupakan hal-hal ini dan mulai berbicara denganku terlebih dahulu. Jadi, Jack juga ada di sana. Itulah sebabnya dia agak mengenaliku. Aku sudah banyak mengirim pesan kepada Cameron dan harus aku akui, aku rasa aku memang punya perasaan padanya. Tapi jangan salah paham. Aku tidak tahu Lara adalah mantannya sampai aku melihat foto mereka. Ya ampun, itu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin memberitahunya dan tidak hanya menghancurkan hatinya lagi, tapi juga menghancurkan persahabatan kami. Itu juga sebabnya aku tidak berani menjawab panggilan Cameron di depan Lara saat kami berada di bar. Dan aku sangat beruntung Jack tidak mengenaliku malam itu. Atau itu akan menjadi bencana total. Aku tahu aku perlu mengatakan yang sebenarnya pada Lara, tapi pertama-tama dia hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melupakan Cameron. Aku pulang dari kencan itu dengan senyum lebar di wajahku. Tapi apa yang kulihat membuatnya langsung memudar. Seluruh koleksi make upku hancur. Apa? Siapa yang akan melakukan hal sejahat itu? Butuh waktu lama bagiku untuk menabung untuk membeli semua itu. Saat aku memeriksa apakah ada yang bisa diselamatkan, aku melihat rambut panjang berwarna biru terletak di antara barang yang porak-poranda. Marah, aku hendak pergi dan melabraknya. Tapi Kayla dan Lara sudah muncul di ambang pintuku. Kenapa mereka terlihat sangat marah? Bagaimana kamu bisa berteman denganku seperti itu padahal selama ini kamu bertemu dengan mantanku? Jadi pidatomu yang bilang kamu tidak butuh cowok hanyalah sebuah kebohongan besar agar kamu bisa mengambil pacarku, ya? Dan apakah menurutmu Cameron akan menyukai cewek sepertimu? Kamu bahkan tidak mampu membeli tas yang bagus. Benar, izinkan aku beritahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti salah satu dari kami. Dan kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Cameron. Bagaimana bisa Lara menganggapku seperti itu? Aku benar-benar ingin membantunya, seperti dia membantuku. Aku hanya punya niat baik saja, Lara. Aku tidak tahu dia adalah mantanmu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak segera memberitahumu karena aku tahu kamu butuh waktu lebih banyak untuk pulih. Dan aku tidak mau menyakitimu, karena aku mengagumimu dan menghargai persahabatan kita. Apa kamu ingat kelas 5 SD? Aku diejek oleh anak-anak ini dan kamu adalah satu-satunya yang membelaku. Aku cuma mau membalas budi dan membantumu juga. Tapi mendengarmu mengatakan hal itu membuatku sangat sedih. Setelah itu aku mengusir mereka dari kamarku dan mengunci pintu. Aku menolak menghadiri kuliah dan mengabaikan semua panggilan dan pesan Cameron. Mungkin Lara dan Kayla benar. Cameron dan aku tidak seharusnya pacaran. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian aku harus keluar. Karena aku kehabisan makanan. Ketika aku melewati sebuah kedai kopi, aku melihat mereka, Cameron dan Lara, duduk bersama. Jadi Kayla benar. Cowok kaya seperti Cameron tidak akan pernah menyukai cewek biasa sepertiku. Aku tidak bisa lagi tinggal di asrama yang sama dengan Lara, jadi aku mengemasi barang-barangku untuk pindah dari sana. Tiba-tiba aku mendengar suara Lara. Apa kamu mau melarikan diri dari masalahmu sepertiku? Aku mengabaikannya dan terus berkemas. Kamu tahu, aku bertemu Cameron dan kami berbicara panjang lebar. Dia akhirnya memberitahuku alasan dia putus denganku. Itu karena aku terlalu bergantung padanya. Dan aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kamu membantuku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Lara, sejujurnya aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tahu, tapi itu tidak penting lagi. Tahukah kamu yang penting sekarang adalah menikmati kehidupan seorang jomblo yang mandiri, bukan? Oh, aku membelikanmu ini. Kayla sudah keterlaluan menghancurkan barang-barangmu. Selain itu, menurutku ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membukanya. Dan ya Tuhan, berdiri di sana, dengan karangan bunga besar adalah Cameron. Jadi sepertinya aku bisa terus mengenal Cameron sekarang. Dan aku tidak perlu pindah lagi. Tapi tahukah kalian apa bagian terbaiknya? Temanku sudah kembali. Ibu, kemari dan lihat apa yang Agnes perbuat ke bajuku. Oh tidak, sekarang bagaimana? Lihat ini, Bu. Bajunya lecek. Ini semua salahmu. Kubilang padamu kalau ini harus dicuci dengan tangan. Itu artinya gunakan tangan. Oh, jangan menangis, sayang. Aku akan membelikanmu yang baru. Kau bisa berikan itu ke Agnes. Sekarang ini milikmu. Baju baru. Senang kan? Apa bisa kita pergi sekarang, Bu? Kemudian kita makan pizza setelahnya. Aku sangat lelah dengan hidangan berkelas Agnes yang mewah. Tentu saja, sayang. Ya, aku tahu itu.
Pasti terlihat seperti adegan dalam Cinderella, ya kan? Hanya hal seperti itu terjadi sehari-hari di rumahku. Jika aku diadopsi, maka akan lebih mudah untuk paham kenapa ibuku lebih menyukai adikku dibandingkan aku. Tapi tidak. Aku juga merupakan anak kandungnya. Tumbuh bersama Jenna sebagai kakak perempuanku merupakan mimpi buruk. Dia selalu jadi anak emas, sementara aku diperlakukan seperti duri dalam daging. Jika ada yang rusak, maka aku yang disalahkan. Saat Jenna mencuri barang-barangku, maka ibu hanya berkata seharusnya aku tersanjung. Kemudian ada pesta ulang tahun. Selama bertahun-tahun Jenna mendapatkannya. Tema peri, pesulap, kebun binatang peliharaan, dan menara cupcake. Sedangkan aku, yang kudapat hanyalah kartu ucapan dan uang $20 lecek di dalamnya. Sama halnya dalam belajar. Jika dia memecahkan rekor nilai D dengan satu nilai C, ibu menghadiahinya perhiasan dan makeup. Aku, hanya satu C dari nilai A sempurna seperti biasa dan ibu akan berkata, "Oh, kenapa aku bahkan berharap terlalu tinggi?" Terkadang aku bertanya, apa semua keburukan ini karena Jenna selalu cantik dan populer? Dia pada dasarnya versi mini ibuku. Sementara sepertinya aku lebih tertutup, dan aku tak terlalu mirip ibuku. Bagaimanapun juga, meski tinggal di rumah yang penuh kegelapan dan ketidakadilan, aku masih punya hasratku sendiri, yaitu kuliner. Jujur, aku kecanduan acara masak di TV itu dan selalu berusaha cari cara mengikutinya. Impianku adalah untuk menjadi kepala chef di restoran bintang 5. Di sekolah, Jenna selalu mengabaikanku. Dia nongkrong dengan kelompok cewek yang semuanya terobsesi dengan hal yang sama dengannya, seperti make up, pakaian trendy, dan TikTok. Jenna memang berwajah menawan, jadi tak heran kalau cowok-cowok biasa mengurumuninya dengan harapan dapat perhatiannya. Ya sudah, lupakan Jenna, karena aku punya sahabatku, Ruth, di sini. Sis, aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku jadi kau akan kurobek beberapa bajunya hanya supaya aku lega. Ide bagus. Kukatakan itu sembari memainkan nampan makananku seperti biasa. Itu terlihat sangat enak, begitu menggugah selera. Tertegun aku mendongak ke atas mendapati sepasang mata mempesona balik menatapku. Hai, aku Roy. Tanganmu begitu terampil sekali. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia mengedip lalu berbalik menuju mejanya. Hampir saja, kalau tidak dia akan melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Oh, sepertinya seseorang masuk ke radar cowok seksi. Diamlah. Dia hanya bersikap ramah. Tapi tidak. Malam itu saat pulang, Roy memang mengirimiku pesan dan kami ngobrol panjang sekali. Dia bahkan mengajakku makan siang dengannya besok. Yeay! Ini sangat menarik. Aku masuk ke kantin, mendapati Roy sudah duduk menungguku. Tapi segera kulihat kelompok Jenna lewat dan hal terakhir yang kuinginkan adalah masalah dari kakakku yang jahat. Jadi sebenarnya aku berpikir untuk kabur. Tapi tepat di saat itu, Roy tersenyum lebar dan melambai padaku. OMG, lihat cowok seksi di sebelah sana melambai padamu, Jen. Seorang cewek memuji Jenna sebelum aku sempat membalas Roy. Jenna segera membetulkan rambutnya lalu tersenyum canggung padanya, tapi Roy jalan lurus melewatinya dan mendatangiku. Ini, untukmu. Sajian kelas atas apa yang kita punya hari ini? Aku tersenyum pada Roy dan tak punya pilihan kecuali duduk dengannya, mengabaikan tatapan geram Jenna. Terlepas dari situasi canggung Jenna, makan siang dengan Roy menakjubkan. Kami mulai sering nongkrong bareng setelahnya. Dia itu tampan, lucu, dan sangat mendukung impian kulinerku. Kemudian suatu hari, Roy memberiku cupcake dengan frosting hati di atasnya, lalu memintaku jadi pacarnya. Yippee, ini sangat mengasyikkan. Jadi tentu saja aku setuju hanya dengan syarat kami tetap menjaga hubungan kami rahasia. Aku tak pernah punya apapun yang jadi milikku sendiri sebelumnya, jadi jika ibu dan kakakku tak tahu soal kami, maka mereka tak bisa merusaknya. Jatuh cinta adalah hal yang magis. Aku sangat senang sekali dan bersemangat hidup sepanjang waktu. Bahkan melakukan tugas untuk ibu dan Jenna tak merusak suasana hatiku. Kukira kau hanya tertarik memasak. Jadi apa, sekarang kau juga suka mencuci? Jangan bilang padaku kau ingin jadi perancang busana nanti. Aku mengacuhkannya dan melanjutkan yang sedang kukerjakan. Sebenarnya, kuacuhkan semua ejekan cemooh ibu dan Jenna. Kenyataannya aku terlalu senang untuk membuat mereka bisa menggangguku lagi. Ulang tahun Jenna ke-17 segera tiba. Dan kali ini dia bersikeras mengadakannya di resto keren di kota. Semua kerabat kami dan teman-temannya diundang, tapi aku putuskan untuk tak pergi. Toh tak ada yang inginkan aku berada di sana, jadi menurutku itu tak masalah. Tapi yang mengejutkanku, di hari pesta itu, Jenna mengetuk pintu kamar dan memohon agar aku datang. Tolong Agnes, aku ingin kau ada di sana di hari istimewaku. Pestanya tak akan sama tanpamu. Lalu dia memberiku tas dan pergi. Aku membukanya dan di dalamnya ada gaun yang paling cantik. Oke, jadi Jenna bersikap baik ini aneh, tapi aku harus akui rasanya menyenangkan merasa diinginkan sekali saja. Jadi sepertinya aku akan pergi ke pesta itu. Wow, pestanya luar biasa. Maksudku spanduknya, balon, booth khusus kado, menu yang hanya menyajikan makanan favorit Jenna. Aku menyesap minumanku merasa canggung ketika Jenna berpidato.
Hai semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahunku ke-17. Sekarang ada tamu spesial di sini yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku yang baru, Roy. Aku menatap ngeri saat Roy muncul dari kerumunan dan membiarkan Jenna bergandengan tangan dengannya. Hah? Apa? Kenapa cowokku bersama kakakku? Aku melotot ke arahnya, tapi dia tak bisa balas tatapanku. Ini mengerikan, aku merasa aku tak bisa napas. Panik aku keluar untuk mendapat udara segar. Semua milikmu tak lama akan jadi milikku. Tak peduli seberapa pintar kamu menyembunyikannya. Aku berbalik melihat Jenna berdiri di sana, seringai lebar tersunging di wajahnya. Bagaimana bisa dia begitu tak tahu malu seperti ini? Aku mendorongnya dan pergi mencari ibu. Ia sedang berteriak ke pelayan untuk membawakan lebih banyak minuman. Aku naik menemuinya dan ceritakan semua yang Jenna lakukan dan betapa kecewanya aku. Astaga, berhentilah meributkannya. Jenna itu kakakmu, jadi berbahagialah saja untuknya. Lagi pula, Roy jauh lebih pantas dengannya daripada denganmu. Sudah cukup. Aku tak tahan dengan keluarga egois ini lagi. Aku pergi. Ya, pergilah. Menghilang seperti ayahmu yang tak berguna itu lakukan. Malam itu aku muncul di rumah Ruth dengan tas penuh barang-barangku dan wajah berkaca-kaca. Tapi aku tahu ini hanya bisa untuk sementara, jadi aku masih mencari-cari tempat lain untuk tinggal. Dan akhirnya aku melamar kerja sebagai kasir toko di pom bensin 24 jam. Ya, paling tidak aku punya tempat berlindung. Suatu malam seorang lelaki mabuk masuk ke dalam. Dia tak terlihat begitu baik. Tak ada yang bisa mencerahkan suasana hati seseorang lebih baik dari makanan lezat, kan? Toko sedang sepi, jadi ku ambil beberapa bahan tersedia dan menggunakannya untuk menyiapkan sajian yang tampak lezat untuknya. Terima kasih banyak anak manis. Aku Kate. Kau punya bakat kuliner. Jika kau mau kesempatan yang lebih baik, datang dan temui aku. Sebelum aku bisa berterima kasih padanya, dia pergi. Kita lihat pemilik bar. Tapi aku belum cukup dewasa untuk bekerja di bar. Kuhabiskan sebulan berikutnya membagi antara sekolah dan kehidupan kerja. Dan ya ampun, ini melelahkan. Tapi saat kutanya gajiku, bosku tertawa di depan wajahku. Mengatakan kalau karena aku cuma 16 tahun, dia hanya bisa bayar jauh kurang dari jam kerjaku. Apa? Itu tak adil. Aku sudah kerja keras, bahkan kadang shift 12 jam. Tapi saat aku protes, dia mengancam melaporkanku mencuri makanan dari toko. Aku hanya ambil makanan yang sudah kadaluarsa yang toh sudah tak bisa dijual. Merasa kesal, aku langsung berhenti dan pergi. Aku berkeliaran di jalan selama beberapa saat. Kemudian mendapati diriku berdiri di depan bar pria itu. Ya sudah, aku tak punya tempat lain untuk dituju. Jadi aku melangkah masuk dan di sana ada Kit. Tapi, dia tampak begitu berbeda. Selain bar ini, aku juga memiliki restoran mewah di kota. Jika kau mau, aku ingin sekali melatihmu jadi chef di sana. Wah, ini menakjubkan sampai aku menangis bahagia. Agar aku bisa menginap di restoran, kukatakan padanya kalau orang tuaku sudah tiada dan aku kabur dari panti asuhan. Dan pria itu setuju tanpa bertanya padaku 2 kali. Waktu pun berlalu dan apa kalian tahu? Aku suka sekali kerja di restoran. Sedangkan Kate, ia sosok laki-laki berhati baik. Kami jadi dekat dan dia sudah seperti ayah bagiku. Kurasa kami adalah 2 orang kesepian yang saling membantu, jadi masuk akal jika dia meminta untuk mengadopsiku. Kemudian di suatu malam yang sibuk aku sedang mengantar makanan ke meja, tapi kemudian mendadak terhenti. Yang duduk di sana adalah Jenna dan Roy. Saat melihatku, Jenna mencibir. Oh, kau kerja di sini? Sekarang itu menjelaskan kenapa makanan pembukaku rasanya menjijikkan. Roy tampak malu dan memohon padanya untuk diam, yang membuatnya makin menjadi-jadi. Lalu, melihat yang sedang terjadi, Alistair, supervisor restoran, datang membelaku. Tapi itu hanya membuat Jenna makin naik darah. Bukankah pembeli adalah raja? Kenapa kau membela gadis bodoh itu? Nona, ini adalah restoran berkelas. Tolong jaga sikap Anda. Agnes di sini bukan hanya chef handal, tapi juga putri dari pemilik yang menjadikannya bos saya. Jadi kurasa saya berhak membela atasan saya. Jenna memutar mata padaku, lalu berjalan pergi dengan marah. Tak lupa menimpali. Kau tunggu saja, Agnes. Kemudian melihat wajah murungku, Alistair mengajakku keluar makan es krim sepulang kerja. Kate dengan senang menyuruh kami pergi dan dia akan menutup restorannya. Saat aku menjelati es krimku, kuperhatikan orang-orang di sekeliling kami berteriak. Api! Api! Jadi ku tarik Alistair dan berlari mengikuti mereka. Saat api mulai terlihat, hatiku rasanya hancur. Kemudian ku sadari kalau itu berasal dari restoran. Oh tidak, Kate masih di sana, di dalam sana. Tanpa pikir 2 kali aku menyerbu masuk untuk mencarinya. Di sana sangat berasap dan mustahil untuk bisa melihat, tapi aku tak boleh menyerah. Tiba-tiba aku mulai pusing dan berkunang-kunang. Kemudian ada tangan yang meraih dan menarikku keluar. Itu Alistair. Dan yang berdiri di sebelahnya adalah Kate. Phew. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Kate. Mereka menemukan biang kerok yang memulai kebakaran. Segera saat aku masuk ke kantor polisi, aku tak bisa mempercayai mataku. Itu Jenna. Tapi yang paling mengagetkan, saat Kate melihat ibuku,
Mereka berdua berubah pucat dan menatap tercengang. Hah? Apa mereka saling mengenal? Jadi, iya, ternyata Kate itu ayah kandungku dan Jenna. Saat ayah masih muda, dia belum membangun karirnya dan hanya habiskan seharian penuh di dapur. Dia selalu dihina dan dibentak ibu. Pada akhirnya, dia tak tahan lagi dengan sikap meremehkannya, jadi ayah pergi. Hanya saja tanpa sepengetahuannya, ibu sedang mengandungku saat itu. Jadi cerita yang ia katakan soal ayah kabur dengan simpanannya itu semua bohong. Aku paham sekarang. Dia membenciku karena ikut-ikuti jejak ayah, bukan dirinya. Segera saat Jenna sadar dia ayah kami dan dia kaya, Jenna menampilkan akting manisnya dan memohon agar ayah menjadi ayahnya lagi. Tapi ayahnya hanya menatapnya tajam dan berkata, "Apimu itu bisa saja membunuh kami semua, sekarang kau harus menerimanya." Kemudian meraih lenganku dan keluar dari sana. Aku percaya hidupku akan jauh lebih baik. Tapi aku tak pernah membayangkan akan menjadi sebaik ini. Sekarang ku miliki ayah yang luar biasa, pekerjaan yang kusenangi dan orang-orang yang pada dasarnya peduli padaku yang berada di sisiku. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan sempurna. Hai yang di sana, aku Evie dari Georgia. Jadi, aku terlihat seperti gadis remaja biasa, ya kan? Kalian tunggu saja sampai kalian lihat apa yang bisa kulakukan. Anak-anak zaman sekarang sangat kasar dan sulit diatur. Kusalahkan para orang tua, sudah tak ada lagi kedisiplinan. Lihat, mereka bahkan tak hormati kepala sekolah mereka. Tapi tak masalah, aku tahu cara menangani mereka. Begitulah, hanya beberapa kata dan kelas langsung diam. Apa ini Bu Gardner? Wisata itu yang kami nantikan selama berbulan-bulan. Berkat perilaku buruk semuanya. Ya, lebih tepatnya berkat tindakan kalian 25 orang dari 300 murid yang ada. Tak seorang pun punya sesuatu untuk dinantikan tahun ini. Oke, kalau begitu, Bu. Hukum kami. Tapi kenapa harus menyeret seluruh angkatan dalam hal ini? Kelas yang lain pasti tak akan membiarkan kami sendiri setelah ini. Tak seorang pun suka dihukum. Itulah kenapa itu berhasil. Sekarang, kita lihat apa yang rekan kalian katakan soal ini ya. Seluruh kelas bergumam dengan, sungguh tak adil, semena-mena, penyihir jahat. Astaga, anak-anak ini selalu penuh energi. Kembalilah ke tempat duduk kalian dan tulislah permintaan maaf kepada Bu Helen, serta janji tak akan berperilaku buruk lagi. Kalau tidak, semua orang dengan enggan duduk. Dan begitulah. Ya Tuhan, siapa kau? Saya, hanya saja. Murid-murid yang sulit diatur ini perlu dapat pelajaran karena sudah membuat Bu Helen begitu kelelahan sampai berakhir di rumah sakit. Jadi kau memutuskan untuk meniruku? Baiklah kalau begitu tolong beritahu ibumu kita akan bicarakan ini di sini besok pagi. Dengan murung aku jalan pulang sepelan mungkin. Segera saat aku jalan melewati pintu, ibu melotot padaku. Ya, ibuku adalah Bu Helen, wali kelas terbaik yang pernah ada. Bagaimanapun, anak-anak di kelasnya membuat hidupnya merana, yang menyebabkan ibu mengalami tekanan darah tinggi dan akhirnya berakhir di rumah sakit. Aku hanya ingin membantunya, tapi sebaliknya, aku hanya berhasil memperburuk keadaan. Hai Bu, aku minta maaf, tapi tak kusesali perbuatanku. Ibu mulai menceramahiku tentang bagaimana keadaan sudah cukup buruk karena ayah pergi, dan murid-muridnya yang membangkang tanpa perlu aku bertindak seperti orang gila. Orang gila? Maksudnya saat dimana aku meniru orang-orang yang kuinginkan? Tapi itulah hobiku. Aku mewarisi hasrat itu dari ayahku, seorang penata rias efek khusus yang terkenal. Perasaan di saat aku sukses berubah jadi seseorang itu luar biasa. Dan itu juga membantuku merasa terhubung dengan ayahku, meski aku belum bertemu dengannya sejak sekian lama. Ini semua bermula saat aku usia 13 tahun, dan ayah membantuku dandan menjadi idola favoritku di festival sekolah. Ayah mengajariku bagaimana menganalisa karakter dan mempraktekkan penyamaran. Eyeliner tebal, mata smoky, kontur, ditambah pakaian bodycon. Aku terlihat seperti si L dari 2NE1 sungguhan. Teman-temanku suka sekali tampilan baruku, jadi selama beberapa tahun berikutnya, aku menyamar jadi banyak orang. Termasuk Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus, dan Sia. Perasaan bahwa bakat make-upku dikagumi dan dinanti-nantikan, sungguh membuat ketagihan.
Hei, apa kali ini Billie Eilish? Kenapa bukan Taylor Swift? Aku sangat menyukainya. Aku selalu melakukan apapun yang ku mau, dan selalu persis jadi siapa aku. Wah, kau persis sekali. Kau ini shapeshifter atau apa? Tak perlu diragukan. Sekali aku meniru seseorang, kupastikan ku tiru gerak-gerik dan tingkah laku mereka dengan benar. Bakatku tak berhenti pada makeup yang luar biasa. Aku berusaha mengumpulkan barang-barang dari lokerku saat segerombolan murid melewatiku dan hampir membuatku terjatuh. Hah? Siapa cowok asing dan cukup tampan yang mereka kejar itu? Lihat betapa sombongnya dia. Apa dia pikir dia itu Donald Trump atau siapa? Itu Sander. Dia baru pindah ke sini. Oh ya, pelankan suaramu. Kau tak mau membuat para penggemarnya kesal. Aku tak takut dengan cewek yang terlalu kemayu itu yang tergila-gila dengan cowok. Tak ada yang membuatmu takut ya kan, Evie? Sekarang ayo kita makan granola. Leo mungkin suka granola yang membosankan, tapi tidak, terima kasih. Aku akan makan hamburger dan ayam goreng. Billie Eilish bukan tipe yang menolak makanan lezat untuk omong kosong penggila sehat. Oh, itu dia lagi si Sander yang menyebalkan. Tapi kali ini dia mengincar Kayla, gadis seksi sombong dari kelasku. Ada cowok yang mendekatiku dan minta selfie denganku. Kemudian tiba-tiba ku dengar teriakan. Kau pikir kau sedang apa? Aku berbalik dan melihat apa yang terjadi. Dan kulihat Kayla mengamuk ke gadis malang yang tak sengaja tersandung dan jatuh ke pangkuan Sander. Apa yang kau pikir kau lakukan? Lihat dirimu sendiri sebelum mencoba menarik perhatian cowokku. Dasar bodoh dan jelek. Sombongnya. Apa dia pikir kecantikannya begitu memukau sampai bisa membantunya mempertahankan cowoknya? Tapi tidak dengan otak kosong itu, sis. Setelah beberapa hari riset, aku muncul ke sekolah tampil persis seperti Kayla. Kusempurnakan semuanya, mulai dari rambut pirangnya, make up, pakaian, cara jalan, dan suara. Jujur, kali ini aku cukup gugup. Berpakaian sebagai orang yang aku sungguh kenal selalu lebih menyeramkan, terutama saat temannya sedang berjalan mendekat. Wah, gaun ini cantik sekali. Kau ini sungguh fashionista sekolah kita, Kay. Ayo, Sander menunggu kita di lapangan olahraga. Tolonglah, kau pikir aku sungguh mau ada kau di dekatku? Aku hanya memanfaatkanmu. Dan kamu, kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Itu tragis sekali. Apa kau gila? Aku tahu kau juga suka Sander. Aku bisa lihat tatapan mesra yang kau berikan padanya. Setelah aku putus dengannya, akan kupertimbangkan memberinya padamu. Aku berjalan pergi meninggalkan para cewek itu kebingungan. Tapi aku tak bicara apapun yang berbeda dari apa yang Kayla pikirkan. Ya kan? Andai saja dia sangat berterus terang dengan teman-temannya. Sekarang, mari kita lihat ke target utama. Memikirkannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku sedang sibuk, sayang. Nongkrong saja dengan teman-temanmu sekarang. Dia sedang main Call of Duty di ponselnya. Aku di sini untuk putus dengannya. Tapi, tunggu dulu. Cowok ini jago. Aku mau mencoba. Sejak kapan kau tahu cara memainkan permainan ini? Dia terlihat agak terharu saat aku menunjukkan minat. Oke, aku akan tunggu sampai ini selesai. Lalu kemudian, kita pisah. Ku cari Leo, tapi dia bahkan tak mengenaliku. Kasihan dia sudah mencari Billie Eilish sejak pagi. Sementara Leo mengeluh, dengan cepat dia membantuku menghapus makeupku, supaya aku bisa kembali terlihat sepertiku sebelum ada yang menduga apa yang baru saja kulakukan. Mulai dari hari itu, teman-teman Kayla menjauhinya. Jadi dia hanya bisa nempel ke Sander. Dan menurutku, dia tampak lelah dengan cewek yang nempel terus ini. Sekarang bahkan penampilannya membuatnya bosan, Waktunya tiba. Ku pakai makeup sebagai Kayla lagi dan mencarinya. Aku mau tas ini. Jangan coba-coba menipuku dengan yang palsu. Oke, terserah maumu. Aku mau kau berhenti main COD. Dengan begitu kau bisa terus berada di sisiku. Oke, akan kuikuti kau sepanjang hari. Aku ingin mengadakan pesta dan mengundang seisi sekolah. Tugasmu mengumpulkan semua orang agar mengurumuniku seperti yang dulu. Jika kau tak bisa lakukan itu, kita putus. Deal. Tapi, kulihat semua orang menyukaimu. Betul kan, Evie? Oh, sial. Apa dia sudah menyadari ini aku? Tapi sejak kapan? Aku harus mengakui bakatmu. Andai saja kau tak tampilkan pesonamu, kau tak akan ketahuan. Ya, Kayla memang terlihat seperti lukisan, tapi tampak membosankan dibandingkan denganmu. Matamu sungguh jeli, tapi kau tak jauh beda dengan dia. Bu Helen itu ibumu kan? Jangan kaget,
Aku ini pengamat yang lebih baik dari perkiraanmu, sama sepertimu. Aku tahu kalau Kayla adalah pemicu keributan di kelas yang membuat ibumu dilarikan ke rumah sakit. Aku sudah minta maaf pada ibumu atas perilaku Kayla. Dan jika kau ingin tahu kenapa aku lakukan itu karena aku naksir sekali padamu. Oh ya Tuhan, aku tak menyangka semua jadi seperti ini. Tapi, oke, ku anggap itu tamparan keras untuk Kayla demi ibuku. Aku setuju untuk kencan dengannya. Keesokan harinya, aku muncul lagi di sekolah sebagai Ariana Grande, hanya karena aku ingin. Tapi kali ini aku juga memainkan peran lain, pacar Sander. Seperti biasa, tiap kali aku berdandan sebagai karakter baru, semua mata memandangku. Tapi kali ini lebih epik dari ketika aku jalan berdampingan dengan cowok paling seksi di sekolah. Saat Leo melihat aku sedang bersama Sander, dia memutar matanya padaku lalu berjalan pergi. Kemudian Kayla berjalan di tikungan, melihat kami bersama dan mulai berteriak padaku. Beraninya kau curi cowokku, kau itu cuma peniru yang menyedihkan. Sander meraih lenganku dan membentaknya. Evie itu kreatif, lebih baik, dan sangat lucu. Aku ingin bersamanya. Aku menyukainya. Wajah Kayla berubah. Kemudian dia menunjuk jarinya di depannya. Teganya kau lakukan ini padaku. Aku akan balas semua ini. Kemudian dia pergi dengan gusar. Sander menatapku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Kemudian dia mengundang semua orang ke pesta di rumahnya malam itu untuk merayakan fakta kalau kini aku jadi pacarnya. Apa dia serius? Tapi terserahlah. Tak sopan jika aku berkata tidak, ya kan? Jadi malam itu aku ke pestanya. Yang mengejutkanku, Kayla juga ada di sana. Jadi aku menggoda Sander untuk membuatnya lebih kesal. Kemudian tiba-tiba Sander condong mendekat ke wajahku, yang membuat seluruh tubuhku merasa panas. Apa yang terjadi? Apa dia akan menciumku? Tapi kemudian dia berbisik di telingaku. Kau belum memberitahuku perasaanmu kepadaku. Kau menantikan jawaban ini, ya kan? Tapi sebelum bisa kujawab, Leo muncul entah dari mana, meraih tanganku dan menyeretku keluar dari sana. Apa yang kau lakukan? Akulah yang seharusnya mengajukan pertanyaan itu padamu. Apa yang akan kau katakan? Bahwa aku juga punya perasaan padamu? Semua ini hanya jebakan antara Sander dan Kayla untuk mempermalukanmu. Untung bagimu aku tiba tepat waktu dan mencuri dengar Kayla bicara dengan teman-temannya tentang rencana kotor ini. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan jatuh ke dalam perangkap mereka begitu mudah? Aku sudah tahu trik kotor mereka dan hendak beritahu semua orang betapa brengsek mereka. Tapi kemudian kau muncul dan mengacaukan rencanaku. Aku tak peduli betapa pintar dan sempurna rencanamu. Berapa lama lagi kau akan lanjutkan pertikaian yang melelahkan ini? Mereka pikir hanya karena mereka berdua keren, mereka bisa perlakukan orang lain seperti boneka mereka. Cukup, aku sudah muak. Evie, kau lebih baik dari ini. Aku tak suka dengan versi dirimu yang menuntut balas dendam. Kumohon bisakah kau hentikan saja dan kembali jadi normal? Leo berjalan pergi dengan gusar dan meninggalkanku sendiri di jalan. Aku bergegas pulang dan menghapus makeupku. Kenapa Leo begitu marah padaku? Aku tak lakukan kesalahan. Leo berhati lembut yang kukenal tak pernah marah atau bahkan menentang keinginanku. Dan dia selalu jadi pendukung antusias tiap kali kutiru seseorang. Apa yang merasukinya? Aku terus menelponnya tapi Leo mematikan ponsel. Aku merasa begitu kesepian, ini sungguh buruk. Kemudian ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ibu mengintip dari baliknya. Melihatku sedih, ia datang dan memelukku. Aku senang ada ibu yang menenangkanku, jadi akhirnya ku ceritakan semua padanya. Sepertinya Leo hanya cemas denganmu. Sedangkan untuk Sander dan Kayla, mereka tak pantas dapatkan waktu dan tenagamu. Jangan jadi orang yang bukan dirimu hanya untuk balas dendam ke orang yang tak pantas mendapatkanmu. Tapi, tiba-tiba, ku dengar gemerisik di luar jendela kamarku. Kemudian Leo menjulurkan kepalanya melaluinya. Kalau kau tak lelah, teruslah meniru. Kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Pergi dan jalani kehidupanmu sendiri. Aku dan ibu tertawa berdua dengannya. Kemudian ku peluk Leo dan katakan padanya aku menyesal. Benar, bahwa pura-pura jadi orang lain itu melelahkan. Dan aku harus akui, aku salah menggunakan nama Kayla untuk menyabotase hubungannya. Besok aku akan mencarinya lalu minta maaf. Meskipun aku tak ingin, tapi aku harus cari cara untuk mengakhiri semua ini dengan damai. Kemudian,
Aku bisa fokus jadi diri sendiri sementara waktu, tanpa ada drama apapun.